Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wasallam azmain. Langkah yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesehatan dan kesempatan masih dapat lagi kita mengadakan perkuliahan sebagaimana biasanya. Salawat bertangkikan salam mari kita hadiahkan kepada ruh Nabi Muhammad SAW. Syafaatnya lah yang kita harapkan di kemudian hari nanti, yang berlapaskan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saja yang kami hormati kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah kita pada hari ini, yaitu Bu Nur Sri Hayati MA, dan tidak lupa kepada audiens sekalian. Adapun maksud dan tujuan kami men-share video YouTube kami ini hanya untuk melaksanakan tugas kuliah pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Semoga dengan kami men-share video YouTube kami ini kita dapat mengambil hikmah dan mungkin menambah wawasan bagi kita semua. Langsung saja kami akan menyampaikan pembahasan kita pada hari ini yang berjudul Sejarah Berdirinya Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal berdiri pada tahun 1562 Masehi. Kerajaan Mughal merupakan salah satu pewarisan di peradaban Islam di India. Agama Islam masuk ke India diperkirakan pada abad ke-7 Masehi melalui perdagangan. Di tahun 871 Masehi telah ada orang Arab yang menetap di India. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum kerajaan Mughal berdiri, masyarakat India sudah mengenal Islam, yaitu dengan adanya sebuah bangunan yang dibangun oleh Qutbuddin Ayyub pada tahun 1993 Masehi di kota Delhi. India menjadi wilayah Islam pada masa Umayyah, yaitu masa Khalifah Al-Wahid. Menaklukkan wilayah ini dilakukan oleh pasukan Umayyah yang dipimpin oleh Panglima Muhammad bin Qasim. Pada saat itu, pasukan Ghaznawiyah di bawah pimpinan Sultan Muhammad mengembangkan kedudukan Islam di wilayah ini dengan berhasil menaklukkan seluruh kekuasaan Hindu, mengadakan pengislaman sebagian masyarakat India pada tahun 1020 Masehi. Setelah Ghaznawi hancur, muncullah dinasti kecil yang menguasai negeri India, seperti dinasti Khalji pada tahun 1296 sampai 1316 Masehi, dan dinasti Tunglai pada tahun 1320 sampai 1412 Masehi, dan dinasti Lodi pada tahun 1451 sampai 1526 Masehi. Kerajaan Mughal adalah kerajaan Mughal ini adalah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di India dari abad 16 hingga ke-19. Dinasti ini didirikan oleh Zaharuddin Bahur yang merupakan keturunan Timur Lek. Penguasa Islam asal Moghah yang lahir pada Jumat 24 Februari 1483, ayah Zaharuddin bernama Umar Mirza menjadi amir di Fergana, keturunan langsung dari Misya, putra kelima dari Timur Lek. Sementara itu, ibunya berasal dari keturunan Janghuai, anak kedua Genghis Khan. Bahur lahir pada 14 Februari 1483 hari Jumat di Fergana, di bagian utara Transultania. Pada usia 11 tahun, Bahur kehilangan ayahnya dan sekaligus menggantikan kepemimpinan ayahnya dalam usia yang sangat masih muda. Meskipun muda, ia sangat pemberani dan ia mendapat latihan sejak usia dini, sehingga memungkinkan untuk menjadi seorang pejuang dan penguasa besar. Sekian makalah pertama dan akan disambung oleh saudari kita di Sima Pasaribu, kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan makalah pertama, yaitu pada bagian B,
zaman kerajaan Mughal. Jadi, Babur mempunyai 4 orang anak, yang mana anak pertama yaitu Humayun, yang kedua Kamran, yang ketiga Hindal, dan yang keempat Aksari. Di antara 4 anaknya ini, hanya Humayunlah yang melanjutkan kekuasaan ayahnya. Beliau lahir pada Maret 1508 di Kabul atau Afghanistan. Ketika kecil ia mempelajari bahasa Arab, Turki, dan Persia. Ketika berusia 20 tahun, ia berkuasa di Baghdad saat ayahnya masih memegang tempuk kekuasaannya. Dalam pemerintahannya, ia bisa menguasai Kalanjir, Cunal, Malwa, dan Gurajat. Sepanjang pemerintahannya, kondisi negara tidak stabil karena banyak perlawanan dari musuh-musuh. Salah satunya pada tahun 1540 terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Sher Khan Dikhanuj. Dalam pertempuran ini Humayun kalah dan melarikan diri ke Kandahar dan kemudian di Persia. Setelah ia merasa kuat, ia melakukan pembalasan kembali dan ia kembali menguasai India pada tahun 1555 Masehi. Setelah perluasan kekuasaannya, ia menaklukkan penyerangan di Bal untuk membantu penguasa daerah itu atau Sultan Mahmud yang sedang melawan Syekh Shah Sarsuri. Ketika peperangan terjadi, beliau kehilangan kontak untuk mengatur kekuasaannya di Delhi dan di Accra. Ternyata kedua wilayah tersebut dikendalikan oleh saudaranya sendiri, yaitu Hindal. Peperangan mengalami kekalahan. Pasukan beliau dipukul melarikan diri ke Iran pada Juli 1543 untuk meminta bantuan dari Raja Persia, Syekh Tahmap. Selanjutnya pada bagian C yaitu sebab dan hentinya kerajaan Mughal. Jadi, kerajaan Mughal ini berdiri pada tahun 1526 Masehi. Kerajaan Mughal ini merupakan salah satu kewarisan peradaban Islam. Jadi, pada tanggal 21 April 1526 Masehi terjadilah pertempuran yang begitu dahsyat, di mana ini terjadi di Panipat yang dipimpini oleh Ibrahim Lodi beserta ribuan tentaranya terbunuh. Dalam pertempuran itu, Babur memasuki kota Delhi sebagai pemenang dan menegakkan pemerintahannya di sana. Dengan demikian berdirilah kerajaan Mughal di India. Jadi, sebab-sebab peninggalan kerajaan Mughal yaitu mencakup 1. Benteng Agra di India, 2. Benteng Allahabad di India, 3. Benteng Merah di India, dan 4. Benteng Lalbagh di Bangladesh, dan yang ke-5 Benteng Lahore di Pakistan, dan yang ke-6 Taman Babur di Afghanistan. Jadi, adapun kesimpulan dari makalah kita ini ialah kerajaan Mughal ini berdiri pada tahun 1526 Masehi. Kerajaan Mughal merupakan salah satu warisan peradaban Islam di India. Sebagaimana kita ketahui bahwa India adalah suatu warisan tempat tumbuh dan berkembangnya peradaban Hindu. Dengan hadirnya kerajaan Mughal, maka kerajaan India dan peradaban Hindunya yang nyaris tenggelam maka hidup kembali. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.